Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai dengan buka ArcMap-nya. Nah, pertama kita biasa ya, add data. Di sini kalau kita ini peta di daerah Cilacap. Kenapa aku memilih ini? Karena di sini ada satu kecamatan namanya Kecamatan Sampang. Nah, ini tuh ada di satu RB ini. Sini inilah. Jadi nggak perlu motong-motong di RBI-nya atau nggak perlu nyari peta sambungannya karena ada di satu peta RBI. Nah, selanjutnya kayak biasa pertama kita data frame properties dulu. Nah, di sini aku pakainya langsung yang projected coordinate system, nggak pakai yang geographic. Terus cari, oh, kenapa nggak pakai geographic? Karena yang UTM ini lebih spesifik gitu. Nah, jadi kita pilih yang UTM, terus UGS 1984, terus cari yang Sultan karena eh, Cilacap itu ada di Pulau Jawa dan termasuk di bagian selatan. Jadi nentuin Northern sama Southern ini ditentuin dari garis lintang 0 derajat. Karena Jawa itu ada di bawah gitu ya. Di bawah 0 maka Southern. Nah, untuk pembagian zona ini bisa dicari di Google. Kita cari UTM. Nah, si zona UTM ini. Nah, jadi untuk di Jawa Barat ya sampai Indramayu, terus sampai ke Sumatera, di sini ada Lampung, Sumatera Barat sebagian gitu, Bengkulu. Nah, ini masuknya ke 48 S. Sementara di Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, walaupun nggak semuanya, ini masuknya 49 S. Artinya, karena ini di Cilacap, maka ambil yang 49 S. Apply, terus oke. Ya, terus kayak biasa ya, kita ini registrasi dulu cara georeferencing. Kita bisa mulai. Oke, di sini aku udah ada. Dan sebelumnya udah pakai ini. Bisa bisa lihat. Nah, total LMS error-nya itu maksimal 0,5. Nah, gimana kalau ternyata lebih gitu, misalnya di sini ada 7 gitu atau 2 kan jauh ya, jauh dari 0,5. Caranya gampang, tinggal kita zoom terus cari satu titik terus pilih ini nih, select link. Nah, di select link, pencet satu. Nah, pas sudah berubah kuning ini, bisa digeser-geser. Misalnya geser jauh gitu. Itu kan jadi 4. Artinya ini melenceng jauh gitu. Tapi coba diarahin lagi ke arah yang kuning lainnya. Kan turun jadi 1, 0,7, 0,8 naik lagi. Nah, 0,4. Udah selesai, jangan lupa buat update georeferencing. Nah, selanjutnya kita buat ini. Nah, kita buka katalog ya. Terus kita di satu folder yang mana itu tuh folder yang bakal kita pakai untuk mengerjain si tugas ini. Kalau bisa pilih satu folder khusus yang eh, satu RW itu satu folder gitu. Nah, terus klik kanan, new save file, sebatas underscore desa. Terus pilihnya yang polyline, edit. Nah, jadi sama dengan yang koordinat si RBI-nya karena kita pakai yang WGS 1984 terus zonanya 49 pilih juga yang 49 karena kalau salah nanti agak ribet aja sih. Terus pilihnya polyline. Ini aku ngacak aja ya, maksudnya nggak terlalu gimana gitu ya. Nah, biasanya kita bisa mulai di sini.
Tapi sebelumnya, sebelum kita ngedigit kayak gimana sih bentuk kecamatannya, lebih baik kita cari dulu kecamatan itu kayak gimana sih, terus sebesar apa, terus si desa yang ada di kecamatan itu apa aja. Nah itu kita harus tahu. Misalnya kan aku ngambil kecamatan Sampang, aku cari si, nah kan segede gini tuh. Terus tadi ada, ya pokoknya kita harus tahu dulu gitu si bentuk kecamatannya itu kayak gimana. Nah ini di sini penemu webnya, si kecamatan Sampang itu terdiri dari 10 desa. Terus kita bisa lihat peta kecamatannya. Nah, ini peta kecamatan Sampang. Jadi kita tahu gitu, kayak gimana sih bentuknya, terus ngedigitasinya kayak gimana. Biar apa? Biar kita nggak kelewatan sih garis waktu ngedigitasinya gitu. Nah, ini bentuk-bentuk desanya. Misalnya kita ambil desa Berani yang gampang. Desa Berani. Nah, ini desa, nah, desa Berani ini. Ini cuma segini. Nah, sebelum itu kita bisa pilih dulu di sini. Klik ini, terus ini mah biar kelihatan aja kita tambahin dulu misalnya 3 gitu ya. Terus warnanya bebas apapun itu. Cuma ini mah biar kelihatan dibesarin itu. Nah, terus kita editor, start editing. Nah, jangan lupa cari ini create feature, terus pencet si batas desa. Terus kita bisa mulai polyline si batas desa ini. Kita ikutin ini. Kalau misalnya lurus-lurus aja sih nggak apa-apa jauh gitu. Cuma kalau udah ada belok-beloknya, lebih baik kita zoom gitu. Biar nggak matching jauh. Nah, kalau misalnya lurus-lurus gini, tapi kalau ada belokan, ya kita bisa zoom balik lagi. Tuh, sampai beres. Karena kita punya patokannya gitu, kayak gimana sih bentuk kecamatannya. Itu bisa memudahkan kita buat digitasi. Kita tahu belok-beloknya harus kemana gitu. Karena takutnya kebablasan malah ke kecamatan lain gitu. Dan nanti jadi bingung waktu namain desanya gitu. Udah segini, lalu pencet F2. Nah, terus saja di polyline sampai eh, segede gini gitu ya. Untuk kecamatan aku sebesar ini, udah di F2, terus bisa mulai lagi dari sini karena ada tulisan ini, artinya nyambung gitu. Nah, kalau udah selesai, kita eh, stop editing, editor, terus stop editing. Nah, ini langsung nge-save gitu. Nah, untuk ngegantinya, misalnya kita jangan cekis dulu si RBI-nya. Nah, ini bisa diganti-ganti gitu.
Misalnya di sini aku ada batas kelurahan atau desa ini. Di edit simbolnya, ini jangan kasih warna. Nah, coba ini jadi berubah. Atau ingin ganti-ganti yang lain ya bisa langsung berubah asal udah di stop editing. Nah, selanjutnya kita ke katalog lagi untuk buat yang polygon. New, save file. Misalnya ini batas Nah, pilih ininya polygon, terus koordinatnya tetap sama dengan koordinat yang awal. Nah, biar cepat gimana? Karena kita udah punya polyline, jadi polyline ini bisa ngebantu kita untuk ngepolygonin daerah yang udah kita digitasi. Caranya gampang, tinggal editor, start editing, terus pencet si ini batas desa polygon. Nah, pilihlah mode, kan biasanya pakai ini ya di kolom editornya. Nah, pilihnya yang trace. Karena apa? Biar gampang, kita sembarang aja pilih satu titik. Nah, terus arahin mouse-nya ngikutin si ininya, polyline-nya. Tuh, ini langsung kebentuk nih. Kalau misalnya kita nggak lihat RBI-nya gitu. Nah, biasanya ngambil di sini, terus kita ikutin gitu. Nah, pertama pencet dulu, terus ikutin kayak gini, terus ke atas. Nah, itu kayak bener-bener rapet sama si polyline-nya. Terus, nah ini kalau kayak gini nih tandanya berhasil. Karena kadang suka kelewatan gitu atau salah belok. Kayak gini, terus sampai balik lagi, kita pencet kiri lagi. Nah, langsung kan, langsung jadi. Tinggal pencet F2. Oh, udah jadi. Jadi si polygon itu gampang kalau udah ada polyline-nya karena tinggal pakai mode trace. Ini langsung kedetek semuanya. Nggak perlu satu-satu. Ya, ini berlaku untuk semuanya. Lebih gampang sih selesaiin dulu polyline-nya karena polygon mah bisa di trace kayak tadi. Oke, misalnya udah stop editing, yes. Nah, buat kita tahu luasnya berapa sih? Nah, klik kanan, open attribute table, terus add field. Nah, kalau misalnya ternyata add field ini nggak bisa dipencet gitu ya, boleh jadi si editornya masih jalan gitu, kita belum nge-stop editingnya. Nah, kalau misalnya udah di stop editing, nah pasti ada mode add field. Kita pilih aja add field, terus misalnya luas. Nah, ini bebas ya, mau short integer, long integer, atau double bebas. Misalnya posisinya kita pencet 5 aja ya. Oke, nah pencet si luas ini, terus klik kanan, terus pilih calculate geometry. Yes. Nah, ini kan sesuai ya sama koordinat yang kita pilih, terus ininya kita pilih yang hektar biasanya. Terus oke. Yes. Nah, ini langsung keluar gitu. Ini 219 hektar. Terus yang terakhir, kita ingin nambahin nama desanya gitu. Nah, tinggal pencet lagi, add field lagi. Ini nama desa. Di sininya pilih yang teks. Nah, terus ini tuh panjang si tabelnya gitu, kira-kira muat untuk berapa huruf. Kita pilihnya misalnya 20 aja biar nggak terlalu luas. Oke. Nah, terus nama desanya, biar kita bisa ngisi, pertama di start editing dulu. Editor, start editing. Nah, itu yang pencet. Desa berani. Editor, stop editing, save. Nah, jadi kesimpan kan.
Udah gitu aja. Jadi yang pertama lebih ke polyline-nya dulu, selesain semuanya, terus ke polygon, baru satu-satu dikasih nama. Kalau ingin tahu, kan nanti banyak tuh ke bawah. Ingin tahu ini tuh garisnya yang mana, tinggal pencet aja yang ini, yang hitam kecil ini. Nah, itu nanti nunjukin gitu. Kalau ini tuh, yang ini waktu di muka petanya. Oke, misalnya udah selesai, semua kecamatan. Jangan lupa juga bikin polyline batas kecamatan, artinya semuanya gitu ya. Terus juga poligon kecamatan juga semuanya. Lalu udah, misalnya kita buka katalog. Nah, jadi yang dikumpulin adalah si foldernya ini, folder di mana kita ngerjain semua proyek ini. Tapi jangan sampai kecampur dengan proyek yang lain, karena si filenya itu banyak gitu nanti ya bingung untuk bukanya kayak gimana. Itu jangan lupa ini juga di save as gitu, si proyek ini di save dengan nama sesuai tugasnya apa, terus save juga di folder yang kita pakai. Mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.